Teman-teman, hari ini kita akan bahas hubungan LDR dengan pria Turki, terutama ketika hubungan itu tidak berjalan dengan sehat. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat dengan pria Turki, dan kali ini Jehas akan bahas. Jadi di sini kita akan membahas tanda-tandanya, resiko yang perlu diwaspadai, dan bagaimana menghadapi situasi ini dengan bijak. Yang pertama, mengidentifikasi tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat. Yang pertama itu kecemburuan yang berlebihan. Banyak pria Turki yang memiliki karakter cemburu, tetapi ketika kecemburuan ini sudah sangat berlebihan, misalnya sering menuduh kamu sebagai pasangannya tanpa alasan atau tidak mempercayai kamu sebagai pasangannya, sebenarnya ini adalah tanda hubungan yang tidak sehat. Selanjutnya, mengisolasi dari orang terdekat atau teman. Jika pacar Turki kamu ini mulai meminta kamu untuk berhenti berbicara dengan orang-orang terdekat atau menjauh dari teman, seperti misalnya dengan meminta kamu untuk berhenti aktif di sosmed kamu, atau bahkan si OT ini meminta kamu untuk memberi semua password sosmed kamu. Ini sudah bisa menjadi tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat. Tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat selanjutnya ini menjadi salah satu yang paling berbahaya. Yang pertama, meminta foto atau video. Salah satu tanda penting dari hubungan LDR yang tidak sehat adalah kalau pasangan kamu, misalnya pria Turki ini ya, mulai meminta video atau foto seksi kamu, ini seringkali merupakan bentuk tekanan emosional atau manipulasi loh teman-teman. Mengapa ini tidak sehat? Hubungan yang sehat seharusnya berlandasan saling percaya, saling menghargai, dan kenyamanan. Permintaan seperti ini seringkali membuat kamu merasa tidak nyaman, tertekan, atau bahkan takut kalau foto atau video itu disebarluaskan tanpa sepengetahuan kamu. Di sini kamu perlu perhatikan apa yang kamu rasakan. Jika permintaan ini membuat kamu merasa cemas atau bahkan tidak nyaman, itu adalah tanda-tanda bahwa hubungan ini mungkin tidak membawa kebahagiaan atau rasa aman buat kamu. Teman-teman di sini perlu menolak memahami ketidaknyamanan kamu. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu tidak nyaman dan dia terus meminta hal-hal seperti ini ke kamu, itu adalah tanda bahwa pasangan kamu ini mungkin enggak menghormati batasan atau keinginan kamu. Hubungan yang sehat kan seharusnya menghargai keputusan kamu. Jika seorang pria ya terus menuntut hal-hal yang membuat kamu merasa nggak nyaman, itu adalah bentuk kurangnya menghargai kamu. Dia tuh sebenarnya sudah tidak menghargai kamu. OT yang seperti ini sebenarnya tuh memberi tekanan atau ancaman halus. Contohnya itu seperti seringkali pasangan yang meminta foto atau video pribadi itu akan terus berusaha meyakinkan dengan mengatakan kalau kamu sayang aku, misalnya kamu mau kan. Terus contoh lainnya juga dia bakal bilang, kan aku juga akan menikahi kamu, jadi kamu seharusnya udah percaya sama aku. Jadi seperti itu contohnya. Atau bahkan mengancam akan berhenti komunikasi jika tidak dituruti kemauannya itu. Jadi inilah salah satu yang dimaksud memberi tekanan atau ancaman secara halus. Nah teman-teman, ini adalah bentuk manipulasi yang bertujuan membuat kamu merasa bersalah. Padahal pasangan yang baik nggak akan mungkin kan membuat kamu merasa tertekan atau bahkan merasa terancam. Selanjutnya, tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat itu tidak saling mendukung batasan pribadi. Dalam hubungan LDR, penting untuk memiliki batasan pribadi yang jelas, terutama karena komunikasi hanya melalui online. Pasangan yang sehat akan selalu menghargai kamu, menghormati batasan ini, dan gak akan memaksa hal-hal yang bersifat pribadi atau sensitif. Tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat selanjutnya itu tanda-tanda lain dalam komunikasi LDR. Jadi ini masalahnya
tentang komunikasi ya teman-teman. Misalnya pasangan kamu sering marah atau memanipulasi. Dalam hubungan LDR, konflik dan kesalahpahaman memang sering terjadi. Tetapi kalau pasangan mudah marah, merendahkan, atau bahkan membuat kamu terus-terusan merasa bersalah terus, ini adalah tanda manipulasi teman-teman. Selanjutnya, tanda-tanda hubungan LDR yang tidak sehat itu tidak menunjukkan keseriusan dalam hubungan. Misalnya, pasangan kamu ini nggak mau berbicara tentang masa depan atau nggak ingin membahas rencana untuk bertemu langsung gitu ya. Pria yang serius itu biasanya ingin memastikan bahwa hubungan memiliki tujuan gitu lah. Misalnya OT kamu ini berencana bulan depan atau bahkan tahun depan gitu. Udah berbicara rencana itu ke kamu, misalnya untuk pertemuan pertama ataupun bahkan misalnya untuk langsung menikah. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya itu, mengapa sih hubungan tidak sehat berbahaya? Yang pertama itu dampak pada kesehatan mental. Teman-teman, hubungan yang tidak sehat itu bisa membuat kita ya merasa tidak berharga, merasa cemas dan tidak bahagia. Yang selanjutnya itu mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Dalam hubungan yang tidak sehat itu seringkali kamu akan terus-menerus merasa cemas dan khawatir tentang perkataan atau tindakan pasangan kamu itu. Yang terakhir, membuat kamu kehilangan jati diri. Jika terus-menerus berada dalam hubungan yang tidak sehat, yang penuh kontrol gitu ya, kamu bisa merasa kehilangan kebebasan dan kehilangan jati diri kamu. Pembahasan selanjutnya, tips menghadapi hubungan yang tidak sehat dalam LDR. Yang pertama, tetapkan batasan. Teman-teman, kamu harus bicarakan batasan yang sehat dengan pasangan kamu itu, seperti menjaga komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, dan memberi ruang pribadi untuk kamu. Yang kedua, evaluasi kembali hubungan. Kalau kamu merasa hubungan tidak lagi membuat kamu merasa happy, ya, merasa kamu bahagia, tidak lagi membuat kamu bahagia, mungkin saatnya mempertimbangkan kembali nih teman-teman, apakah hubungan tersebut layak dipertahankan atau tidak. Yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kalau teman-teman merasa terlalu tertekan bicara dengan orang-orang terdekat, teman-teman di sini bisa curhat secara langsung dengan Jehas melalui chat, voice, atau bahkan bisa teleponan langsung dengan Jehas. Kapanpun teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan Jehas semua pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan kepada Jehas tentang seputar OT atau seputar Turki gitu ya. Teman-teman, pembahasannya sudah selesai untuk video hari ini, dan di sini Jehas akan memberikan kesimpulan di tema hari ini. Dalam hubungan LDR, terutama dengan perbedaan budaya, komunikasi yang sehat, dan saling percaya sangat penting. Hubungan harus membawa kebahagiaan, bukan kecemasan. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Jehas pamit dulu ya, semoga video hari ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.